Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmadewi. Di sini saya akan menerangkan tentang perancangan sistem informasi rental buku. Yang pertama yaitu ada DFD, yang kedua ERD dan database. Yang pertama yaitu DFD, Data Flow Diagram atau diagram konteks. Di sini ada DFD level 0, DFD level 1 dan DFD level 2. Yang pertama yaitu DFD, Data Flow Diagram atau biasa disebut dengan diagram konteks. Di sini terdapat entitas eksternal, user dan admin. Prosesnya yaitu sistem informasi rental buku. Selanjutnya data flow yaitu user menginputkan login, register dan cari data. Selanjutnya sistem mengeluarkan info login dan info data. Selanjutnya, pada entitas admin, memasukkan login, memasukkan data, dan memasukkan validasi data. Kemudian, sistem mengeluarkan info register, info login. Selanjutnya yaitu DFD level 1. Pada level 1, kita memiliki proses login, register, cari data, kelola data sewa, validasi, dan riwayat sewa. Flow-nya adalah user memasukkan login, kemudian diproses dalam login, dan memasukkan pada data stored login. Kemudian proses login mengeluarkan outputan info login kepada user. Flow selanjutnya yaitu user melakukan register, kemudian diproses pada register, memasukkan pada storage data register, akan tetapi register memasukkan data kepada admin. Pada flow berikutnya yaitu user mencari data, kemudian diproses pada cari data, kemudian memasukkan data pada storage data buku, yang kemudian diproses kembali dan mengoutputkan info data kepada user. Kemudian user melakukan input data, diproses oleh kelola data sewa, dan menyimpan pada data store data sewa. Sebelum lanjut pada proses yang keenam, di sini terdapat entitas admin. Admin melakukan login dan mendapatkan info login dari proses login. Admin juga dapat melakukan input data, lalu diproses dan mendapatkan info data. Admin melakukan input data dan mendapat info data dari store data buku. Sebelum berlanjut pada proses yang kelima, di sini terdapat entitas admin, di mana admin melakukan login, diproses dan mendapat info login dari store login. Kelanjutan dari proses yang keempat yaitu kelola data sewa, di mana outputannya yaitu admin mendapat informasi konfirmasi dari user. Yang kemudian admin melakukan validasi dan diproses pada proses validasi menghasilkan outputan informasi validasi kepada user. Flow selanjutnya yaitu user melihat info riwayat sewa dan diproses pada riwayat sewa dan mendapat info riwayat sewa dari store detail sewa yang kemudian di-outputkan kepada user. Begitu juga dengan admin. Admin melihat info riwayat sewa dan diproses pada riwayat sewa, kemudian mendapat info riwayat sewa. Selanjutnya yaitu DFD level 2. Di DFD level 2 juga terdapat dua entitas, yaitu user dan admin. Pada DFD level 2, user melakukan input data, kemudian diproses pada input data, dan mendapatkan info input data. Kemudian, user melakukan update data, dan diproses pada update data, kemudian mendapat info update data. Pada entitas admin, admin melakukan input data, diproses pada input data dan mendapatkan info input data.
Kemudian, admin melakukan update data dan diproses pada update data, kemudian mendapat info update data. Flow selanjutnya yaitu admin melakukan hapus data dan diproses oleh hapus data yang menghasilkan outputan info hapus data kepada user. Yang selanjutnya yaitu ERD yang terdapat pada sistem informasi rental buku. Di sini terdapat entity user dan sebagainya yang berbentuk persegi panjang dan yang berbentuk elips yaitu atribut dari entity. Kemudian terdapat gambar diamond dan terdapat bentuk diamond yaitu relasi yang menghubungkan antar entity. Pada entity user terdapat atribut ID user, nama user, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan email. Yang pertama yaitu user dapat melakukan register yang memiliki atribut ID register, username, level, password, nama lengkap, email, dan konfirmasi password. Yang kedua, user dapat melakukan login yang memiliki atribut ID login, username, dan password. User dapat melihat data buku yang memiliki atribut ID buku, nama buku, jenis buku, pengarang, tahun terbit, dan status buku. Dan user juga dapat menginput data sewa yang memiliki atribut ID sewa, nama user, nama buku, tanggal sewa, tanggal pengambilan. Selain itu, user juga dapat melihat detail sewa yang memiliki atribut ID detail sewa dan nomor transaksi. Dan pada entity admin yang terdapat atribut ID admin, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP, dapat melihat, mengedit, menghapus data buku. Admin juga dapat memproses data sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Rahmawati, NIM 1910802001000 dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari sistem informasi rental buku dan juga website dari sistem informasi rental buku. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, berikut merupakan prototipe dari sistem informasi rental buku. Terdapat tombol login, serta di sini terdapat juga tombol daftar. Kita masuk ke tombol daftar. Ada apa sih? Nah, tombol daftar di sini merupakan registrasi dari user, berisi nama lengkap, username, password, konfirmasi password, email, dan juga level user. Nah, di sini juga terdapat tombol kembali jika dirasa user sudah memiliki akun, dan terdapat juga tombol register. Setelah itu, kita jika login berhasil, masuk ke halaman user. Nah, di sini merupakan halaman user di mana terdapat sistem informasi rental buku. Jadi, menjelaskan apa sih sistem informasi rental buku itu. Setelah itu, di sini terdapat informasi-informasi mengenai tujuan dan juga pentingnya membaca buku atau literasi. Setelah itu, terdapat daftar buku berupa tabel, ada nama buku, jenis buku, pengarang, tahun terbit, status buku, dan juga tombol sewa di sini. Setelah itu, terdapat juga halaman untuk e-book atau electronic book jika dirasa tidak ingin menyewa buku, namun bisa melihat-lihat buku-buku yang sudah ada. Dan buka buku-buku atau artikel yang sudah disediakan di sistem informasi rental buku. Setelah kita masuk ke halaman user, ini merupakan tampilan atau prototipe dari halaman admin. Sama seperti user, terdapat informasi mengenai apa sih itu rental buku. Nah, setelah itu di sini terdapat juga daftar buku.
Namun bedanya adalah di sini admin bisa mengedit ataupun menghapus, dan admin juga nanti di sini bisa menambah buku seperti itu. Nah, setelah itu terdapat detail user. Jadi admin ini bukan hanya bisa mengedit atau melihat buku-buku, namun admin juga melihat user yang sudah masuk. Jadi nanti akan terbedakan user ataukah admin. Nah, itu merupakan prototipe dari rental buku, sistem informasi rental buku. Kita masuk ke website dari sistem informasi rental buku. Tidak jauh dengan prototipenya, di sini terdapat username dan juga password. Di sini terdapat tombol login dan juga tombol daftar. Anggap saja di sini kami atau kita belum memiliki akun, sehingga kita harus register terlebih dahulu. Nah, di sini kita memasukkan nama lengkap. Saya contohkan Vini. Username-nya Vini, password-nya Vini, dan konfirmasi password-nya Vini, emailnya adalah vini@gmail.com. Nah, di level ini kita tidak bisa memilih karena kita hanya kita hanya register sebagai user. Kita klik register dan terdapat dialog atau prompt yang mengatakan bahwa registrasi kita berhasil untuk dilakukan. Kita klik OK saja dan kita diarahkan lagi ke halaman login. Kita coba username dan juga password yang sudah kita buat tadi, yaitu password Vini dan juga username Vini. Kita login. Nah, yang saya katakan tadi, di sini terdapat penjelasan mengenai sistem informasi rental buku. Kita langsung saja. Nah, di sini juga terdapat informasi lagi ya mengenai apa sih manfaat dari literasi, apa sih manfaat dari membaca buku. Lalu kita masuk ke daftar buku. Nah, di sini terdapat daftar buku, nama bukunya, jenis buku, pengarang, tahun terbit. Di sini juga terdapat artikel atau e-book bagi teman-teman yang tidak ingin menyewa, yang hanya ingin membaca-baca buku saja. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai user. Kita masuk ke admin. Di sini saya sudah memiliki username dan juga password. Username admin dan juga passwordnya admin. Kita login. Nah, di sini terdapat halaman dari admin. Kita coba melihat ke daftar buku. Admin di sini bisa mengedit, menghapus buku, dan juga bisa menambahkan buku nantinya. Dan setelah itu terdapat detail user. Jadi admin bisa melihat user ini tuh levelnya berapa saja dan role-nya ini sebagai apa, sebagai admin atau sebagai user. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.